Wabarakatuh. Suaramu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pengarahan Prastudent tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara daring. Kedengaran Bu Dewi? Dengaran. Atau di mute dulu Bu Dewi biar nggak mantul. Baik. Sudah ya? Oke, nggak ada pantulan. Sudah berapa pesertanya? 87 yang hadir. Kita mulai saja. Nanti kita akan menjelaskan, sebelumnya nanti acaranya adalah pembukaan dari Ibu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tata tertib serta teknis pelaksanaan Student Day Daring 2020 yang untuk mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang tahun kemarin belum mengikuti. Nah, nanti di akhir acara akan ada tanya jawab. Silahkan nanti kalau ada penjelasan atau pemaparan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan sambutan dari Ibu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Ibu Sulistiadewi Wahyuningsih, SEMSA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa baru Stiken Blitar. Selamat datang di Stiken Blitar. Ini adalah acara Prastudent Day. Sedang Student Day-nya sendiri nanti akan diadakan pada tanggal 21 ya, dimulai 21 selama kurang lebih 1 minggu. Biasanya Student Day ini adalah kalau di perguruan tinggi lain merupakan ospek ya, ospek untuk mahasiswa baru gitu. Tetapi di kita di Stiken Blitar dinamakan Student Day gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat menjadi keluarga besar Stiken Blitar. Ya. Semoga nanti kalian bisa menjaga nama alma mater, nama baik alma mater, gitu ya. Saya lanjutkan lagi untuk Student Day, ya karena biasanya untuk Student Day itu dilaksanakan di kampus, ya. Untuk perkenalan kampus, jadi memang dari dulu kita tidak ada yang namanya peluncuran atau kegiatan secara fisik yang sangat keras ya, tetapi tujuan dari Student Day ini adalah pengenalan kampus ya, pengenalan kampus juga untuk memperkuat pengetahuan adik-adik tentang dunia kampus atau dunia kuliah yang tentu saja berbeda dengan dulu waktu sekolah di SMA maupun SMK gitu. Untuk Student Day ini karena saat pandemi sehingga memang mau tidak mau kita lakukan secara daring. Tapi semoga itu tidak memperkecil, tidak menurunkan tidak menurunkan semangat adik-adik untuk mengikuti Student Day kali ini ya. Nanti pada saat Student Day tetap ada
penjelasan, ada pemaparan dari beberapa narasumber ya, yang terutama dari dosen-dosen stiker sendiri ya. Tolong didengarkan, dipahami, dan nanti pasti ada beberapa tugas untuk adik-adik sekalian ya. Tolong dikerjakan dengan baik karena itu juga ada nilainya dan ada sertifikatnya gitu ya, yang nanti juga merupakan syarat untuk kelulusan nanti ya, seperti itu. Jadi tetap walaupun kita modelnya daring tetap semangat ya, tetap diikuti prosesnya dengan baik gitu ya. Saya harapkan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita juga bisa bertemu secara langsung gitu ya, walaupun sekarang masih ketemunya lewat Zoom ya, seperti itu. Jadi nanti kuliah juga kita masih secara daring karena keadaan yang keadaan yang mengharuskan kita seperti ini gitu ya. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Yang jelas tetap semangat, tetap mengikuti proses Student Day dengan baik. Itu saja dari saya, pembukaan dari saya, sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Regi. Ya, terima kasih Dewi atas sambutan yang telah diberikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja. Ya, sebentar. Ini saya bisa langsung share screen Pak Sabtu. Ya. Share screen. Enggak host ya komputernya. Muncul Bu. Ya, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis, komputernya tiba-tiba hang yang untuk presentasi. Baik, ini adalah materinya untuk pengarahan hari ini. Tolong disimak, nanti kalau ada pertanyaan di akhir acara bisa raise hand dan nanti kita diskusi bersama. Nah, ini yang belum tahu bagi kalian apa itu Student Day. Student Day adalah kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Stiken Blitar atau biasa disingkat PKKMB ya. Nama resminya dari Dikti PKKMB, tapi karena kita di Stiken dari dulu menyebutnya Student Day. Nah, dulu sekali sebelum menjadi Student Day itu kita sering, kalau teman-teman pernah dengar namanya ospek ya, mirip dengan MOS pada waktu Anda masuk SMA. Nah, tapi Student Day dan ospek itu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau Student Day lebih menekankan pada wawasan lingkungan kampus serta melatih penalaran keilmuan mahasiswa baru. Nah, nanti diharapkan waktu kuliah muncul gambaran saya mau studi bagaimana rencana studinya di kampus dan mengenal kampus dengan seksama. Kalau ospek itu kebanyakan kan kegiatannya lebih ke arah fisik ya, dan masih terdapat senioritas oleh kakak tingkatnya, atau diberi tugas yang aneh-aneh dan rawan kegiatan perpeloncoan seperti yang Ibu Dewi jelaskan tadi. Nah, kalau di Student Day itu kita tugasnya nggak aneh-aneh, tugasnya lebih ke ilmu pengetahuan ya. Jadi melatih agar teman-teman mahasiswa baru ini lebih tahu
tentang kehidupan kampus itu bagaimana, yang jelas berbeda dengan kehidupan yang ada di masa SMA. Ya, sudah muncul. Ya, nah, karena situasi pandemi seperti sekarang, maka dari Kemenristek-Dikti menginstruksikan kepada seluruh kampus yang ada di Indonesia itu melaksanakan PKKMB atau kalau di sini student day dilaksanakan secara daring, ya, karena nggak boleh tatap muka dulu. Jadi semua kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, ya, karena sudah banyak juga operator yang memberikan tarif murah untuk konferensi aplikasi Zoom. Jadi kita pilih Zoom sebagai media untuk student day daring tahun ini. Nah, untuk jadwalnya, jadwal student day daring di Steken adalah hari Senin sampai Rabu, tanggal 21 sampai 23 2020 September, ya. Jadi mulai Senin depan tanggal 21 itu kita sudah melaksanakan daring hari pertama, Senin, Selasa sampai Rabu, dan Rabu terakhir. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apakah perlu ikut student day? Sangat perlu sekali, ya, karena dengan ikut student day Anda akan mendapat sertifikat kegiatan sebagai bukti Anda telah mengikuti seluruh rangkaian acara student day. Ya, jadi nanti sertifikatnya waktu kuliah nanti berfungsi sebagai tanda resmi Anda sudah melaksanakan student day, serta sebagai syarat wajib untuk mendaftar ujian skripsi. Jadi yang kemarin tahun kemarin nggak ikut, kenapa kau harus ikut? Karena yaitu sebagai syarat wajib untuk mendaftar ujian skripsi. Jadi sebagai berkas pelengkap. Nah, untuk kegunaan yang lain sebagai syarat wajib mendaftar pengurus Ormawa. Jadi kalau mau ikut di kepengurusan Ormawa harus punya sertifikat student day ini. Nah, yang terakhir ini adalah bagi yang nantinya ingin mengajukan beasiswa. Ingin mengajukan beasiswa nanti tambahannya, berkas tambahannya wajib melampirkan sertifikat student day. Jadi sertifikat ini penting sekali, jadi Anda harus ikut 3 hari penuh sebagai syarat kelulusan student day. Nah, untuk teknis pelaksanaannya nanti kita menggunakan aplikasi Zoom, ya, yang kita pakai ini, dan pastikan internet Anda stabil dan kuota mencukupi. Jadi selain internetnya stabil, kuotanya harus mencukupi juga, ya. Silakan cari di Google paket Zoom untuk operator apa, nanti ketemu. Sekarang operator sudah mengobrol tarif untuk koneksi Zoom. Jadi jangan khawatir kalau biayanya mahal, karena sudah dimurahkan oleh operator masing-masing. Selain itu pastikan baterai Anda mencukupi, ya, karena ini kita mulai jam 9 sampai jam 12 untuk student-nya, kira-kira 3 jam selama 3 hari. Jadi sebelum mulai harus segera dicek baterainya itu sudah penuh apa belum, dan kuotanya mencukupi apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya 3 hari, ya, pukul 9 sampai 12. Nah, terus untuk check-in-nya, ini salah tulis, ya, saya. Check-in-nya mulai pukul 8.30, jadi 30 menit sebelum jadwal harap segera masuk, ya. Masuk di aplikasinya Zoom ini, check-in dulu.
Dan tiga hari ini harus ikut penuh. Ya, ada beberapa tugas kelompok serta tugas individu. Nanti ada tugasnya individu, ada tugasnya kelompok. Jadi itu sebagai tanda jika benar-benar mengikuti. Dan kameranya harus selalu on, memakai baju bebas, rapi, sopan ya. Jadi kameranya harus on, kayak seperti ini, jangan di pause kameranya, kita on kan biar teman-temannya tahu juga siapa saja sih teman baruku di Stiken, itu biar tahu, jangan di off cam atau di layarnya hitam ya, kita nggak tahu nanti temannya siapa. Nah, yang selanjutnya adalah tata tertibnya. Tata tertibnya tadi saya jelaskan mengikuti 3 hari penuh, ya, Senin, Selasa, Rabu, kamera selalu on dan memakai baju sopan dan rapi. Mengerjakan tugas baik itu secara kelompok maupun individu. Ya, jadi nanti ada tugas kelompok dan tugas individu. Pastikan akun Zoom yang dipakai mulai hari pertama hingga terakhir sama. Maksudnya sama ini harus terregistrasi dulu ya akunnya. Akunnya kalau ini kita free, nggak perlu registrasi, bisa masuk. Tapi kalau student day besok harus mendaftar dulu. Mendaftar login dulu di aplikasi Zoom-nya menggunakan email yang sama selama 3 hari. Menggunakan akun yang sama dan username-nya dikasih ditulis nama lengkapnya ya, jadi biar kita ngeceknya enak siapa saja yang sudah ikut, siapa yang sudah on cam, nanti kita sudah tahu, jadi enak. Nah, ini ya username-nya jangan nama gaul ya, nama lengkap, nama gaul nanti disingkat-singkat atau nama bekennya di rumah siapa, jangan, itu karena ini sifatnya tetap formal meskipun pakai aplikasi tapi tetap formal ya, sesuai ketentuan. Nah, ini yang poin 6. Poin 6 ini penting karena tadi malam banyak yang tanya bagaimana untuk yang bekerja, Pak. Kalau kerjanya pagi saya nggak bisa ikut dong. Tetap bisa ikut karena nanti kita akan live di YouTube juga nanti setelah, jadi paginya kita streaming pakai Zoom, kita sambungkan ke Facebook YouTube. Nah, di YouTube nanti silakan yang malam bisa mengakses rekaman hari ini ya. Nanti linknya saya bagi, kalau ada pertanyaan silakan WA di kemahasiswaan atau di pendamping masing-masing ya. Jadi nanti tetap tidak ada alasan yang kerja tidak bisa ikut karena pagi Zoom-nya, tetap bisa ikut tapi malam ya, tetap mengerjakan tugas juga sesuai yang diberikan. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Senin ada upacara pembukaan, sambutan dari Menteri Pendidikan dan sambutan dari Ketua Stiken, langsung ke materi 1 tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca pandemi. Ya, nanti dijelas narasumbernya adalah Pak Iwan, Pak Ketua Stiken Blitar, dan yang materi selanjutnya, materi kedua sistem pendidikan tinggi di Indonesia, nanti Ibu Siti Sunrawiyati, Wakil Ketua 1 nanti yang menyampaikan, serta materi yang ketiga dari BAK, dari Ibu Tuti tentang sistem administrasi akademik mulai belajar hingga lulus di kampus Stiken. Lalu yang terakhir nanti ada materi kurikulum dan mata kuliah jurus akuntansi dan manajemen, dijelaskan oleh Kaprodi masing-masing. Jadi nanti kita mulai insya Allah jam 9 sampai jam 12 ya. Cuma 3 jam saja, harap diikuti dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak pakai Zoom seperti ini malah bisa sampai sehari penuh mulai pagi sampai sore. Jadi mumpung pakai Zoom, mumpung santai, silahkan
diikuti dengan serius. Nah, untuk yang jadwal hari Selasa seperti ini, ya, kiat motivasi sukses belajar di perguruan tinggi. Nanti dan menggali jiwa kewirausahaan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 bidang sumber daya Humas dan sumber daya nanti Pak Sandi. Yang kedua materinya administrasi keuangan kampus dari bagian keuangan. Yang ketiga klinik penelitian mahasiswa dan program kreativitas mahasiswa. Nah, ini yang nanti ada tugasnya juga yang materi ketiga. Materi ketiga ini tugasnya bersifat kelompok kecil 3-5 orang, nanti membuat sebuah proposal penelitian, nanti dijelaskan oleh LPPM, yaitu Ibu Teti. Yang keempat, materi kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa di lingkungan STIKEN Blitar yang akan saya sampaikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada tentang pusat karir dan alumni. Jadi nanti disampaikan oleh Ibu Desi. Nah, yang terakhir ini tanggal 25 Rabu, ini yang terakhir materi pertama ada pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa. Ini yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 3, Ibu Dewi, dan disusul materi kedua wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara, serta pencegahan paham radikalisme yang disampaikan oleh Bapak Irianto, dosen STIKEN. Nah, untuk yang materi selanjutnya nomor 3, 4, 5 ini adalah tentang Ormawa di STIKEN, ya. Nanti berkenalan dengan senat mahasiswa, dengan HMC akuntansi dan HMC manajemen. Jadi nanti yang menjelaskan serta yang menjawab pertanyaan, jika ada pertanyaan untuk Ormawa, nanti adalah ketua Ormawa masing-masing. Nah, yang terakhir nanti kita ada penutupan karena kemarin dibuka ya harus ditutup juga. Penutupannya nanti juga secara virtual ini yang ditutup oleh Ibu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dewi. Nah, ini tugasnya sebagai gambaran aja. Tugas individunya adalah meresum tiap materi. Ya, jadi kalau sehari itu ada 5 materi, berarti satu materi itu 1 paragraf saja. Tidak satu lembar, tidak satu paragraf. Jadi materi pertama tadi isinya apa aja. Itu silakan ditulis 1 paragraf. Nah, 1 paragraf itu terdiri dari 5-7 kalimat. Nah, lebih, yang penting 1 paragraf minimal 5-7 kalimat. Tiap materi ya. Jadi kalau satu hari ada 5 materi, berarti ada 5 paragraf. Ya, ini ditulis tangan lalu difoto. Karena kenapa ditulis tangan? Biar ya tidak copy paste. Kalau nanti secara bisa copy paste punyanya teman, copy paste tidak berguna. Jadi ditulis tangan. Setelah setelah jam 12 bisa istirahat. Nanti sorean ditulis tangan terus difoto ke pendamping masing-masing biar diteruskan ke panitia kampus. Ya, seperti itu. Nah, tugasnya kelompok ini ada 2, ya. Ada kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil ini adalah membuat proposal PKM. Nanti yang menjelaskan Ibu Teti seperti apa contohnya, terus seperti apa caranya, seperti apa pengumpulannya, kapan, itu nanti Ibu Teti yang menjelaskan berkaitan dengan materi yang tadi. Jadi khusus materi klinik proposal tadi, klinik penelitian, tugasnya adalah berkelompok, ya, bukan membuat exam ini, tapi berkelompok 3-5 mahasiswa. Ya, satu kelompok terdiri dari 3-5 mahasiswa. Terus ini yang kelompok besarnya tugasnya membuat video edukasi tentang pencegahan penularan COVID-19
berupa boleh video animasi, boleh berupa video edukasi, ya. Jadi boleh pakai orang beneran, maksudnya anggota kelompok itu boleh pakai video animasi. Dan harus kalau membuat video di luar harus menjaga protokol kesehatan, ya. Jangan asal bikin video terus nanti kena operasi justisi, ya. Harus diperhatikan protokol kesehatannya. Nah, ini satu kelompok besar. Jadi nanti ada kelompok Merpati, kelompok Merapi, nama-nama gunung kemarin yang sudah dibagi, itu satu kelompok itu membuat video edukasi ini. Silakan dibagi tugas. Kamu tugasnya ngedit, kamu ambil gambar dan sebagainya, kamu jadi pemerannya dan sebagainya. Ya, minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Ya, nanti caranya gimana akan dijelaskan oleh masing-masing pendamping. Nanti masing-masing pendamping kami kasih tahu caranya untuk cara pengumpulannya. Jadi tidak perlu ke kampus juga, kumpulkannya lewat virtual juga. Oke. Nah, ini terakhir ada pertanyaan atau silakan klik raise hand ya kalau ada pertanyaan, nanti kami unmute untuk bertanya. Silakan. Ya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, ya ada yang bertanya, itu tugasnya mulai kapan? Nah, tugasnya yang individu yang mulai hari pertama. Hari pertama nanti silakan langsung langsung membuat risam itu, terus ditulis tangan, terus dikumpulkan. Dan untuk tugas besarnya nanti prosedurnya kita sampaikan di masing-masing grup. Ya, jadi kayak tugas penelitian nanti Bu Teti yang yang menjelaskan. Untuk yang videonya nanti dijelaskan oleh masing-masing pendamping lewat grup kelompok besar. Ya, pertanyaan. Oh ya, Gus, pertanyaan selanjutnya, satu paragraf berapa kalimat? Ya, 5 sampai 7 itu dibantu jawab Mas Markus Margono. Ya minimal 5 sampai 7 kalimat, maksimal ya 10-an lah kalau satu paragraf itu. Jadi satu kalimat itu terdiri sampai titik ya. Jadi bukan kata tapi kalimat. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata dan diakhiri titik ya. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kelompok kecilnya dipilihkan apa buat sendiri? Dari Ricky Chan. Ricky Chan untuk jawabannya adalah nanti dikelompokkan oleh Bu Teti ya. Jadi nanti Bu Teti itu yang yang memberikan tugas dan memberikan kelompoknya ya. Jadi nanti Bu Teti sewaktu materi nanti akan dijelaskan juga. Faisal. Boleh sampaikan nomor yang perlu dihubungi. Oh ya, sebentar. Nah, nanti saya kirim di ini materinya PPT nanti tadi yang saya sampaikan saya kirim ke grupnya pendamping ya. Nanti saya downloadkan, saya saya share ya. Atau ini ya sampaikan aja yang nomornya.
Nah, ini silahkan hubungi WA atau raise hand di sini. Ya, maksudnya langsung tanya di sini, silahkan raise hand. Ada lagi kah yang bertanya atau saya unmute semua? Nah, silakan yang bertanya langsung unmute ya, tombol mikrofonnya dipencet. Silakan. Atau sudah jelas semua? Sudah jelas? Sudah jelas, insya Allah, Pak. Sudah jelas ya semua ya. Permisi, Pak, saya mau bertanya. Oh, mana Bu? Reta. Ya, Oh iya, ini mau Reta Widi. Ya silakan mau Reta Widi. iya Pak, kalau misalnya itu kan pematerinya pagi. Kalau yang kerja kan lihatnya malam. Nah, itu waktu pengerjaannya gimana ya, Pak? Kalau yang malam. Yang malam tetap. Dikumpulkannya kapan? Nah, yang malam tetap waktu pengumpulannya 1 minggu. Ya, kalau kan 3 Oh, hari. 1 minggu. 3 hari kan kalau yang Oh iya, pagi kan 3 hari. Senin, Selasa, ya. Rabu. Nah, yang tetap 1 minggu semua pengumpulannya. 1 minggu yang malam nanti silahkan dilihat materinya pas malamnya, mengumpulkannya Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi jeda waktunya 1 minggu keseluruhan. Oke, sudah jelas ya, mau Reta Widi? Oh ya, Ya, ya. ya. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Sebelum kita akhiri. Ya. Sudah jelas semua ya. Mungkin kalau ada tambahan pertanyaan bisa disampaikan ke pendamping atau langsung ke saya. Nanti dibahas di WA enggak apa-apa ya. Karena yang lain juga ini kelihatannya bekerja, menyempatkan untuk live juga ini. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang mungkin muncul setelah kita meeting ini, silahkan tanya ke pendamping atau tanya ke WA-nya kemahasiswaan. Nah, itu ngumpulinnya tugasnya paling terlambat jam berapa? Nah, ini paling lambat hari berikutnya. Ya, hari berikutnya. Jadi Senin setelah materi pagi sudah mengumpulkan. Jadi sebelum acara hari kedua paginya sudah dikumpulkan. Lalu hari berikutnya juga seperti itu. Jadi pagi sebelum masuk ke acara. Kalau yang malam ya sama. Pokoknya malam besoknya sebelum kegiatan kedua sudah dikumpulkan. Waktunya 1 minggu. Ya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk tugas-tugas. Nah, seperti itu. Tugasnya di buku atau di kertas lembaran. Nah, lebih baik di apa ya benarnya di kertas saja lah, kertas folio atau HBS, di foto kan nanti tiap hari ada baru lagi kertasnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Adi Prasetyo. Tugas yang pertama berarti setiap hari dikumpulkan ya. Jadi setiap paginya sebelum acara
hari kedua, tugas yang hari pertama dikumpulkan. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Ya, sudah. Yang lainnya sudah mengangguk-ngangguk berarti sudah paham. Dan banyak juga yang kerja ini. Saya lihat tadi kerjaan juga, ada yang nyantai sampai tidur, ada yang kerja ya. Enaknya pakai Zoom ya seperti ini, bisa disambi-sambi ya. Kalau dulu harus datang ke kampus ya, harus datang ke kampus capek dan sebagainya. Jadi mumpung pakai daring, pakai Zoom seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, Dewi ada tambahan lagi? Sudah ya. Kalau ya berarti kalau gitu nanti kita bertemu lagi hari Senin. Mulai check-in jam 8:30 ya. Jadi nanti silakan kalau ini masih Zoom-nya masih tidak terdaftar, silakan daftar dulu. Jadi 3 hari pakai akun yang sama. Jadi harus login dulu atau sign in dulu, biar tervalidasi nama usernya. Jadi kita ngerekapnya juga. Nah, itu paham ya? Ya, mengangguk semua. Oke. Kalau begitu kita akhiri. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya, karena banyak kurangnya juga hari ini karena kita ya masih membiasakan diri pakai Zoom. Kalau biasanya kita pakai peserta, ini kita pakai kita jadi hostnya ini ya, kita sambil belajar bersama-sama. Oke. Kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.